Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Libur akhir tahun ini teman-teman ya. Kita akan bahas perawatan tabu lampot kedondong mini teman-teman. Kita pakai pot 45 ya. Jadi kedondong mini itu unik ya, karena dia tidak terlalu butuh air, dalam tanda petik tidak terlalu butuh air. Kemudian dia tidak kenal musim teman-teman. Dia berbuah tidak kenal musim. Kemudian genjah banget. Bahkan ini kemarin bulan lalu baru panen, ini udah berbuah lagi. Ini ada bunga lagi, ini ada buah kecil-kecilnya, banyak banget. Jadi kedondong mini ini kalau bagi yang teman-teman yang suka penghobi, bukan soal rasa ya, karena kan teman-teman tahu sendiri lah kedondong rasanya seperti apa. Tapi kalau misalkan di depan rumah kemudian pakai pot 45 kemudian bisa berbuah sampai berkali-kali, hampir tiap bulan bisa panen, ya itu excited banget sih gitu. Itu adalah apa ya, mantep betul lah istilahnya ya, mantep betul. Seperti itu teman-teman. Kemudian karakter dari kedondong mini adalah dia bisa, maksudnya buahnya itu selalu dari ujung ranting teman-teman. Nah berarti biasanya memang sih di buah pertama kan rantingnya cuma satu. Nah nanti setelah itu kan habis berbuah dipangkas. Nah lalu muncullah ranting-ranting berikutnya. Jadi semakin banyak ranting, ada potensi ada potensi di mana dia makin banyak berbuahnya. Seperti itu teman-teman. Nah jadi kemarin ini yang habis kita panen terakhir ya, kita pangkas, muncul nih 2 ranting lagi. Ini 2 ranting. Kemudian selain bisa dikonsumsi dan buat memasak, daunnya juga buat tambahan penyedap masakan juga cakep banget teman-teman. Nah ini nanti kemungkinan muncul ranting baru. Jadi kalau saya hitung nih rantingnya banyak banget. Nanti kita potong di sini kalau misalkan ini udah panen teman-teman ya. Kita potong biar terus pendek lagi, nanti kan muncul ranting berikutnya. Dan ini memang karena dapat sinar matahari, nutrisinya juga dapat, akhirnya subur teman-teman. Memang sih beda sih di polybag sama di pot ya, apalagi kalau potnya lebih besar, media dengan nutrisinya juga terjamin ya, hasilnya pasti seperti ini, hijau seger. Seperti itu teman-teman. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan ya, kadang-kadang kan kedondongan karena terlalu rapat seperti ini, sehingga potensi adanya kuman, hama dan sebagainya itu ada teman-teman. Misalkan nih ada daun yang seperti ini potensi hama untuk bersembunyi atau berkembang biak. Jadi kalau ada daun yang saling bertemu, usahakan dipisah saja, atau yang saling menempel, nah usahakan dipisah saja teman-teman, atau sedari dini ya dicegah ya. Baunya seger banget ya, seperti itu tuh. Pokoknya kalau ada daun melingkar dan sebagainya langsung dibuang saja. Jadi sejak dari awal, karena kalau udah banyak semua daun kena, nah sulit teman-teman. Paling enggak harus disemprot ya, pakai sunlight, campur air, semprotin. Tapi kalau memang dari awal kita udah bisa mengkotak-kotak, nah kemungkinan bisa teman-teman, seperti itu. Baik. Oke, kemudian berikutnya adalah itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi kedondong itu kan dia tidak terlalu, dalam kutip, kebutuhan airnya tidak terlalu banyak. Yang penting cukup sinar matahari sedikit ya, kering, media tanamnya cepet berkembang biaknya teman-teman. Oke.
Nah ini udah hampir boleh dibilang sempurna teman-teman, karena memang itu terlihat hijau. Jadi kadang-kadang potensi ini telur putih nih ya teman-teman ya. Ini bisa mengganggu proses perkembangan dari kedondong mini itu sendiri teman-teman. Nah tapi sebenarnya sih kalau udah kondisinya seperti ini memang sudah nyaman dia. Sudah nyaman, tinggal pencegahan ya. Jadi meminimalisir sedini mungkin sejak dari awal ya. Misalkan potensi daun-daun yang mencurigakan seperti ini. Nah ini kan tempat bersembunyi hewan teman atau hama, kutu putih, semut dan sebagainya. Nah ini harus dibuang dari awal. Kemudian daun-daun yang nggak terlalu banyak sih teman-teman ya. Paling pengecekan ya. Kalau memang udah terlanjur nanti kesulitan, paling nggak harus pangkas ya, daunnya benar-benar harus dibuang. Jadi makanya sedini mungkin diusahakan sedini mungkin diusahakan agar lebih rapi teman-teman. Nah jadi terlihat lebih rapi kalau seperti ini tuh. Nah daun-daun tua yang sudah mulai menguning ya. Tapi ada juga kadang-kadang ranting yang mungkin hanya sekedar ranting saja sih. Tidak potensi menghasilkan bakal buahnya kecil. Misalkan ini kan potensinya agak susah nih untuk berbuah ya, tapi kita lihatlah. Nah ini muncul ranting-ranting baru lagi. Ini membuktikan bahwa kecukupan nutrisi. Kalau berbicara tentang media tanam, campurannya apa saja sih? Kebanyakan tanah teman-teman. Tanah, kemudian sekam, kohe. Banyak tanahnya sih. Yang penting ada sedikit pupuk lah untuk membantu perkembangan. Sudah selesai. Ya paling itu sih soal hama ya. Hama itu memang dari awal harus lebih enak dari awal. Kalau udah banyak, nah memang kita akan kerepotan teman-teman. Tapi kalau udah dari awal, enak sih. Ya, ngurusnya juga enak seperti itu teman-teman. Tabu lampot kedondong mini ini resep ya, sangat saya anjurkan untuk dikoleksi, karena ya paling sedada saya yang belum nyampe. Sudah berbuah 3 kali. Kemudian habis dipangkas berbuah lagi, kita dipangkas ini nanti muncul ranting baru. Kan dia mirip mangga sama kelengkeng teman-teman, berbuahnya selalu dimulai dari ujung ranting, jadi makin banyak ranting makin bagus. Seperti itu teman-teman ya, buat bikin asinan, buat bikin rujakan oke banget. Apalagi panennya dari kebun sendiri, dari tabu lampot sendiri, wah nikmatnya luar biasa. Kalau sekedar beli mah gampang, tapi kan sensasi itu yang kesenangan batin itu yang nggak ada teman-teman, kecuali oleh para penghobi tabu lampot. Demikian, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih.